Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan membawakan materi Wireless, Mobile Computing, and Mobile Commerce. Dengan member grup yaitu saya sendiri Rahmian Zilzilah Zam, Devniano Fitri, dan Valentin. Yang pertama kita akan membahas mengenai wireless teknologi. Teknologi nirkabel mencakup perangkat nirkabel seperti smartphone dan media transmisi nirkabel seperti microwave, satelit, dan radio. Teknologi ini secara fundamental mengubah cara organisasi beroperasi. Keuntungan dari penggunaan wireless device diantaranya, device cukup kecil untuk dibawa atau dipakai dengan mudah, memiliki daya komputasi yang cukup untuk melakukan tugas-tugas produktif, serta dapat berkomunikasi tanpa kabel dengan internet dan perangkat lainnya. Smartphone atau ponsel cerdas modern menunjukkan proses yang disebut dengan dematerialisasi, di mana terjadi ketika fungsi dari banyak perangkat fisik disertakan dalam satu perangkat fisik, seperti yang terlihat pada gambar. Smartphone dapat memuat kamera, video kamera, kalkulator, kompas, dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini, smartphone melakukan perkembangannya, diantaranya smartphone saat ini mengakses jaringan lebih cepat dibandingkan beberapa tahun belakang, di mana pada tahun 2013 jaringan tercepatnya hanyalah 3G, lalu pada awal tahun 2015 sudah berkembang menjadi 4G, dan saat ini sudah ada jaringan mencapai 5G. Resolusi kameranya serta layar yang semakin tinggi, di mana smartphone ini bisa menampung resolusi layar sebesar 4000 pixel atau sering disebut dengan 4K, sehingga gambar dan video yang ditampilkan semakin tajam dan jelas. Smartphone juga beralih fungsi menjadi dompet digital atau e-wallet, serta hampir di semua smartphone pada tahun 2021 ini memiliki fast charging, di mana pengisian daya ponsel hanya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Ponsel bahkan sudah memiliki pengenalan sidik jari, pengenalan wajah, smart lock, smart finding seperti yang ada pada iPhone. Lalu ruang penyimpanannya menggunakan cloud, serta banyak fitur assistant yang ditambahkan sebagai fitur smartphone seperti Google Assistant. Namun bukan berarti smartphone ini sempurna. Semakin mudah seseorang mengakses sesuatu, maka semakin rentan keamanan informasi suatu hal, sehingga orang dapat menggunakannya untuk tujuan yang salah seperti menyalin dan menyebarluaskan informasi rahasia. Selanjutnya ada jenis-jenis wireless transmission media. Yang pertama ada microwave atau gelombang mikro. Ketika mendengarkan kata microwave, yang terpikirkan adalah oven. Benar, oven juga menggunakan gelombang mikro yang sangat besar, tetapi dengan wilayah yang sangat kecil untuk memanaskan makanan. Sedangkan yang kita bahas sekarang ini adalah transmisi data. Mikrotransmisi data merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz, yang dapat mengirimkan data melalui gelombang elektromagnetik tersebut. Sistem ini digunakan untuk volume tinggi, jarak jauh, komunikasi line of sight. Transmisi gelombang mikro hanya menawarkan solusi terbatas untuk kebutuhan komunikasi data, termasuk untuk jarak yang sangat jauh. Selain itu, transmisi gelombang mikro rentan terhadap gangguan lingkungan selama cuaca buruk, seperti hujan lebat atau badai salju. Yang kedua ada satelit. Sistem transmisi satelit memanfaatkan satelit komunikasi. Saat ini terdapat 3 jenis satelit yang mengelilingi bumi, diantaranya geosatelit, meosatelit, dan leosatelit. Geosatelit yang berada pada orbit terjauh dari bumi dengan jangkauan yang bersifat global, karena itu jumlahnya lebih sedikit. Satelit ini biasanya digunakan untuk sinyal televisi. Meosatelit yang berada di orbit bawah geosatelit membutuhkan pemancar bertenaga menengah, dan satelit ini biasanya digunakan untuk GPS. Leosatelit merupakan satelit terdekat dengan bumi yang jumlahnya tergolong banyak dan harga peluncurannya juga tergolong murah, dan biasanya satelit ini digunakan untuk telepon. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa semakin tinggi satelitnya mengudara, maka footprint atau area yang dapat dicapai oleh transmisi satelit juga semakin luas. Yang ketiga ada radio. Transmisi radio menggunakan frekuensi gelombang radio untuk mengirim data secara langsung antara pemancar dan penerima. Transmisi radio memiliki beberapa keunggulan, di antaranya gelombang radio berjalan dengan mudah melalui dinding-dinding.
Perangkat radio cukup murah dan mudah dipasang. Gelombang radio dapat mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. Untuk alasan ini, radio semakin banyak digunakan untuk menghubungkan komputer ke peralatan periferal dan jaringan area lokal Wi-Fi, serta telepon seluler juga menggunakan gelombang frekuensi radio. Lalu ada kekurangan transmisi radio, di antaranya media radio dapat menimbulkan gangguan terhadap listrik. Transmisi radio rentan terhadap pengintaian oleh siapapun yang memiliki peralatan serupa pada frekuensi yang sama. Jarak jangkau transmisi radio terbatas, di mana jika berada jauh dari stasiun sumber, maka jaringan akan terputus. Sebagian besar sinyal radio hanya dapat menempuh jarak 30 hingga 40 mil dari sumbernya. Namun, radio satelit mengatasi masalah ini. Radio satelit atau radio digital menawarkan transmisi kualitas CD yang hampir tanpa gangguan yang dipancarkan ke radio, baik di rumah maupun di mobil dari luar angkasa. Selain itu, radio satelit menawarkan spektrum stasiun yang luas, termasuk berbagai jenis musik, berita, percakapan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, terdapat kekurangan dan kelebihan dari wireless transmission media. Yang pertama, microwave. Memiliki kelebihan bandwidth-nya tinggi dan relatif tidak mahal, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu harus memiliki garis pandang yang tidak terhalang dan rentan terhadap gangguan lingkungan. Lalu, kelebihan dari satelit adalah bandwidth-nya juga tinggi, serta area cakupannya yang luas. Sedangkan kekurangannya yaitu mahal, harus memiliki garis pandang yang tidak terhalang, sinyal mengalami penundaan propagasi, dan harus memiliki enkripsi keamanan. Dan yang terakhir, radio. Radio memiliki kelebihan bandwidth-nya tinggi, sinyalnya dapat melewati dinding, murah dan mudah dipasang. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu menciptakan masalah intervensi listrik, serta rentan terhadap penyadapan kecuali dienkripsi. Selanjutnya ada wireless security. Terdapat 4 ancaman keamanan nirkabel, diantaranya allow access point, merupakan jalur akses tidak sah ke jaringan nirkabel, yaitu seseorang yang ingin mengakses jaringan nirkabel untuk tujuan yang jahat. Yang kedua ada warp driving, yaitu tindakan mencari WLAN saat mengemudi atau berjalan di sekitar kota atau dimanapun tempat WLAN berada. Yang ketiga ada eavesdropping, merupakan mengacu pada upaya pengguna yang tidak sah untuk mengakses data yang berjalan melalui jaringan nirkabel. Dan yang terakhir ada gangguan frekuensi radio, merupakan seseorang atau perangkat yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel radio. Yang kedua, medium range wireless networks. Jenis jaringan nirkabel jarak menengah yang paling umum adalah Wi-Fi atau wireless fidelity. Wi-Fi adalah wireless local area network jarak menengah yang merupakan LAN kabel tetapi tanpa kabel. Dalam konfigurasi tipikal, pemancar dengan antena disebut titik akses nirkabel terhubung ke LAN kabel atau ke antena parabola yang menyediakan koneksi internet. Titik akses nirkabel ini menyediakan layanan ke sejumlah pengguna dalam batas geografis yang kecil, yang dikenal sebagai hotspot atau Wi-Fi yang biasa digunakan oleh rumah, kafe, sekolah, dan lain-lain. Manfaat utama Wi-Fi adalah biayanya yang cenderung rendah dan kemampuannya untuk menyediakan akses internet secara sederhana.
Meskipun Wi-Fi telah menjadi sangat umum, tetapi teknologinya masih memiliki masalah. Berikut 3 faktor mencegah pasar Wi-Fi komersial berkembang lebih jauh, yaitu roaming. Saat ini, pengguna tidak dapat melakukan roaming dari hotspot ke hotspot jika hotspot tersebut menggunakan Wi-Fi yang berbeda layanan jaringan, kecuali jika layanannya gratis. Pengguna harus masuk ke akun terpisah dan jika diperlukan, membayar biaya terpisah untuk setiap layanan. Yang kedua, keamanan. Keamanan adalah penghalang kedua untuk penerima Wi-Fi yang lebih besar. Karena Wi-Fi menggunakan gelombang radio, sulit untuk melindungi dari penyusup. Yang ketiga, biaya. Layanan Wi-Fi cenderung relatif murah, tetapi banyak ahli mempertanyakan apakah layanan Wi-Fi komersial dapat bertahan ketika ada banyak hotspot gratis yang tersedia untuk pengguna. Jenis Wi-Fi. Yang pertama yaitu Wi-Fi Direct. Memungkinkan komunikasi peer-to-peer sehingga perangkat dapat terhubung secara langsung. Ini memungkinkan pengguna untuk mentransfer konten di antara perangkat tanpa harus bergantung pada antena nirkabel. Contoh dari Wi-Fi Direct ini adalah ShareIt. ShareIt membutuhkan pengguna menghidupkan hotspot, sedangkan si penerima menghidupkan fitur Wi-Fi-nya. Tetapi sama sekali tidak memerlukan jaringan internet. Yang kedua yaitu MiFi. Perangkat nirkabel portabel kecil yang menyediakan hotspot Wi-Fi permanen kemanapun mereka pergi, sehingga pengguna selalu terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, Super Wi-Fi. Menggunakan ruang putih frekuensi rendah di antara saluran TV siaran yang memungkinkan sinyal untuk bergerak lebih jauh dan menembus dinding lebih baik daripada frekuensi Wi-Fi normal. Ketiga, Wide Area Wireless Networks. Jaringan nirkabel area luas menghubungkan pengguna ke internet melalui wilayah yang tersebar secara geografis. Jaringan ini biasanya beroperasi pada spektrum berlisensi, yaitu mereka menggunakan bagian dari spektrum nirkabel yang diatur oleh pemerintah. Berbeda dengan Bluetooth, Wi-Fi, dan Super Wi-Fi yang beroperasi pada spektrum yang tidak berlisensi, sehingga lebih rentan terhadap gangguan dan masalah keamanan. Wide Area Wireless Network terdiri dari dua bentuk, yaitu radio seluler atau telepon seluler dan wireless broadband atau WiMAX. Radio seluler atau telepon seluler menyediakan komunikasi radio dua arah melalui jaringan stasiun pangkalan dengan penyerahan tanpa batas. Tahapan perkembangan teknologi ini terdiri atas generasi pertama 1G, generasi kedua 2G, 2.5G, generasi ketiga 3G, generasi keempat 4G, evolusi jangka panjang atau LTE, dan generasi kelima atau yang terbaru yaitu 5G. Selanjutnya, wireless broadband atau WiMAX. Interoperabilitas seluruh dunia untuk akses gelombang mikro dikenal sebagai WiMAX. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 31 mil. WiMAX juga memiliki kecepatan transfer data hingga 75 Mbps. Inilah sistem yang aman dan menawarkan fitur-fitur seperti suara dan video. Antena WiMAX dapat mengirimkan koneksi internet broadband ke antena di rumah dan bisnis yang terletak bermil-mil jauhnya, sehingga WiMAX dapat menyediakan akses nirkabel broadband jarak jauh ke daerah perdesaan dan lokasi lainnya yang tidak terlayani saat ini. C. Mobile Computing dan Mobile Commerce. Komputasi bergerak atau mobile computing dirancang untuk pekerja yang berpergian keluar batas organisasi, serta untuk siapa saja yang berpergian keluar rumahnya. Komputasi seluler mengacu pada koneksi waktu yang nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lainnya seperti internet atau intranet. Komputasi seluler memiliki dua karakteristik utama, yaitu pertama mobilitas, artinya pengguna membawa perangkat dan dapat memulai kontak waktu nyata dengan sistem lain dari manapun mereka berada. Yang kedua, jangkauan luas, mengacu pada fakta bahwa ketika pengguna membawa perangkat seluler, mereka dapat dihubungi secara instan, bahkan dalam jarak yang sangat jauh.
Mobilitas dan jangkauan luas menciptakan 5 atribut nilai tambah yang mendobrak batasan geografi dan waktu, yaitu di mana-mana, kenyamanan dan konektivitas, instan, personalisasi atau kustomasi, dan lokasi produk dan layanan atau m-commerce. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai mobile commerce, di mana mobile commerce itu mengacu pada transaksi perdagangan elektronik yang dilakukan di lingkungan nirkabel, terutama melalui internet. Mobile commerce menciptakan peluang bagi bisnis untuk memberikan layanan baru kepada pelanggan yang sudah ada dan untuk menarik pelanggan baru. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mendorong perkembangan mobile commerce ini? Yang pertama, karena ketersediaan perangkat seluler yang luas. Kita tahu bahwa hampir semua orang dan semua kalangan menggunakan smartphone. Dan smartphone itu bagaikan kebutuhan bagi mereka. Jadi tidak heran bagaimana m-commerce ini berkembang karena ketersediaan perangkat seluler. Yang kedua, karena harga dari perangkat nirkabel sedang menurun dan akan terus menurun. Contoh perangkat nirkabel itu seperti smartphone. Jadi kita tahu bahwa dari tahun ke tahun itu atau dari bulan ke bulan, smartphone mengeluarkan model barunya yang menyebabkan smartphone model lama itu mengalami penurunan harga. Nanti model baru tersebut pasti akan mengalami penurunan dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Dan yang selanjutnya, peningkatan bandwidth. Untuk melakukan m-commerce dengan benar, kita membutuhkan bandwidth yang cukup untuk mentransmisikan teks, suara, video, dan multimedia. Dan sekarang kita tahu bahwa teknologi seperti Wi-Fi, 4G itu sudah menyediakan bandwidth yang sangat cukup. Lalu, apa saja sih aplikasi dari m-commerce ini? Yang pertama, yang kita kenal dengan e-wallet atau mobile wallet. Jadi, cara kerjanya kita hanya perlu melambaikan ponsel beberapa inci di atas terminal pembayaran. Kita tidak perlu lagi menggesekkan kartu debit atau kredit di meja kasir. Biasanya, teknologi mobile wallet ini menggunakan NFC. Lalu, contoh-contoh dompet seluler atau mobile wallet yang dapat dipilih seperti Google Wallet, Android Pay, dan Apple Pay, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Jadi, aplikasi m-commerce B2C termasuk layanan dan aplikasi yang berbasis lokasi. Nah, layanan berbasis lokasi ini memberikan informasi yang spesifik untuk lokasi tertentu. Misalnya, kita sebagai pengguna smartphone dapat meminta bisnis atau layanan terdekat seperti ATM atau restoran. Kemudian, pengguna juga dapat menerima peringatan seperti kemacetan lalu lintas atau kecelakaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aplikasi dengan layanan keuangan. Jadi, aplikasi keuangan seluler yang ramai dikenal saat ini seperti perbankan, pembayaran mikro, transfer uang, dompet nirkabel, dan layanan pembayaran tagihan. Nah, aplikasi keuangan seluler ini dibuat agar nasabah lebih nyaman untuk bertransaksi bisnis dimanapun mereka berada. Nah, selanjutnya aplikasi intrabisnis. Meskipun B2C m-commerce menerima publisitas yang cukup besar, sebagian besar aplikasi m-commerce saat ini sebenarnya dapat digunakan dalam organisasi. Di bagian ini, kita akan melihat bagaimana perusahaan menggunakan komputasi seluler untuk mendukung karyawan mereka. Perangkat seluler semakin menjadi bagian integral dari aplikasi untuk alur kerja. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan layanan seluler dan suara untuk menugaskan pekerja kepada karyawan lapangan, serta informasi rinci tentang pekerjaan tersebut. Selanjutnya, aplikasi untuk mengakses informasi. Nah, aplikasi atau jenis teknologi yang dapat membantu pengguna untuk memperoleh informasi adalah portal seluler dan portal suara. Nah, portal seluler ini menggabungkan dan menyediakan konten dan layanan untuk pengguna seluler. Layanan ini termasuk berita, olahraga, dan email. Beberapa portal seluler yang kita kenal seperti Yahoo, AOL, dan MSN.
Kemudian teknologi selanjutnya yaitu portal suara, yaitu situs web dengan audio antarmuka. Nah, portal suara ini dapat diakses melalui telepon seluler. Jadi nomor telepon kita akan dihubungkan ke situs web di mana kita dapat meminta informasi secara lisan. Sistem menemukan informasi, menerjemahkannya menjadi balasan suara yang dibuat komputer dan memberitahu kita apa yang ingin kita ketahui. Baiklah, pembahasan terakhir mengenai Internet of Things atau IoT. IoT adalah sistem di mana objek apapun, alami atau buatan manusia, memiliki identitas unik atau alamat IP-nya sendiri, dan mampu mengirim dan menerima informasi melalui jaringan internet tanpa interaksi manusia. Ada beberapa alamat IP yang dapat mengidentifikasi setiap objek di bumi ini secara unik. Yang pertama, RFID. RFID ini merupakan teknologi yang memungkinkan produsen untuk memasang tag dengan antena dan chip komputer pada barang dan kemudian melacak pergerakan mereka melalui sinyal radio. Nah, RFID ini dikembangkan untuk menggantikan kode batang. Nah, kode batang ini seperti yang kita ketahui bahwa dia terdiri dari 12 digit yang dikumpulkan dalam berbagai kelompok. Kemudian alamat IP selanjutnya yaitu kode QR. Nah, kode QR ini juga digunakan sebagai pengganti kode batang. Kode QR adalah kode 2 dimensi yang dapat dibaca pada ponsel dengan kamera khusus. Nah, kode QR ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kode batang. Yang pertama, kode QR dapat menyimpan lebih banyak informasi. Yang kedua, tipe data yang disimpan dalam kode QR termasuk angka, teks, URL, dan bahkan karakter Jepang. Kemudian kode QR lebih kecil karena menyimpan informasi baik secara horizontal maupun vertikal. Selanjutnya, kode QR dapat dibaca dari segala arah dan sudut. Dan terakhir, kode QR lebih tahan terhadap kerusakan. Baiklah, terakhir bagaimana contoh penggunaan IoT ini di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, dalam rumah pintar. Nah, teknologi rumah pintar ini adalah bagaimana suatu objek yang ada di dalam rumah ini dapat dikontrol melalui jaringan dan diakses melalui smartphone kita. Contohnya, kita ingin mengontrol pencahayaan atau lampu di rumah. Nah, ini kita bisa lakukan melalui smartphone saja. Selanjutnya, contoh penggunaan dalam bidang kesehatan. Jadi, pasien dengan kondisi yang tidak mengancam nyawa dapat memakai sensor atau ditanamkan misalnya tekanan darah, monitor atau kadar glukosa yang dipantau oleh staf medis. Dalam banyak kasus, pasien dapat ditunjukkan bagaimana menginterpretasikan data sensor itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam otomotif, di mana contohnya adalah mobil modern memiliki banyak sensor yang memonitor fungsi seperti pengoperasian mesin, tekanan ban, level cairan, dan banyak lagi lain-lainnya. Nah, mobil dapat memperingatkan pengemudi tentang masalah mekanis atau lainnya yang akan datang dan secara otomatis memanggil bantuan pinggir jalan atau layanan darurat bila diperlukan. Contoh selanjutnya dalam manajemen rantai persediaan. IoT dapat membuat rantai pasokan perusahaan menjadi lebih transparan. Sebuah perusahaan sekarang dapat melacak secara real-time pergerakan bahan mentah dan suku cadang dari proses produksi hingga produk jadi yang dikirimkan kepada pelanggan. Misalnya, sensor di kendaraan armada, misalnya truk, dapat memantau kondisi kiriman yang sensitif, misalnya suhu makanan yang mudah rusak. Kemudian dalam pemantauan lingkungan, sensor juga dapat dilakukan. Misalnya ingin memantau kualitas udara dan air, kondisi atmosfer dan tanah, serta pergerakan satwa liar. Itu dapat menggunakan sensor. Dan terakhir, contoh penggunaan IoT ini pada manajemen infrastruktur. Sensor dapat memantau infrastruktur seperti jembatan, rel kereta api, dan jalan raya. Mereka dapat mengidentifikasi dan melaporkan perubahan dalam kondisi struktural yang dapat membahayakan keselamatan. Nah,
Segitu saja contoh dari IoT, sebenarnya masih banyak, tapi kami hanya membagikan sebagiannya saja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena di sini kami juga masih belajar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.